Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Suatu saat Rasulullah mengumpul para sahabat-sahabatnya. Rasulullah menjelaskan ada seorang laki-laki yang dirindukan oleh sorga. Sahabat bertanya-tanya, apakah saya masuk dalam kelompok yang dirindukan sorga? Dan mereka wajar bertanya seperti itu dalam hatinya. Kenapa? Karena sahabat itu bukan hanya mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta, justru jiwa mereka korbankan untuk agama. Mereka turun dalam perang. Makanya jangan heran kalau dia sempat berpikir, masuk enggak saya kategori orang yang dirindukan surga itu. Setelah Rasulullah menjelaskan, rupanya bukan sahabat yang berkumpul ini yang dirindukan surga, tapi ada seorang laki-laki di negeri Yaman yang hidup miskin, yang tidak ikut perang. Justru itulah yang dirindukan surga. Lalu apa keutamaan seorang laki-laki ini? Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Dia punya kelebihan, dia lebih mengutamakan orang tua dari dirinya sendiri. Inilah Uwais Al-Qarni ini. Suatu saat seketika orang tuanya sudah tua. Si ibu yang sudah tua ini berkata kepada Uwais Al-Qarni, anakku, mak ingin berangkat haji, tolonglah bawa mak haji. Uwais Al-Qarni jangankan mau membawa haji, uang untuk makan aja susah. Kerja hari-hari hanya mengumpul kayu-kayu api untuk dijual dan hasilnya untuk makan. Tapi Uwais Al-Qarni yakinkan diri, diiyakannya kata maknya, ya mak saya bawa mak. Setelah diiyakannya kata-kata si mak ini, terpikir dia, macam mana aku membawanya? Uang tak punya, harta tak ada, abu pun tak ada, hidup dalam keadaan miskin. Kalau orang berlimpah harta, tidak heran diiyakannya langsung. Ini tak punya apa-apa, diiyakannya. Inilah Uwais Al-Qarni itu hebatnya. Kemudian terjawab masalah itu. Datanglah hasil pemikiran. Kalau ditabung duit sedikit demi sedikit, nanti hasilnya dibelikan saja anak sapi kecil. Terbukti berhasil. Dengan penjualan kayu apinya ditabungnya sedikit demi sedikit, terbelilah seekor anak sapi kecil sebesar kambing. Setiap hari sapi inilah yang digembalanya sambil mencari kayu api. Mulai dari rumahnya sampai ke tempat mencari kayu api, ini sapi dipikulnya, digendongnya. Hari demi hari terus berjalan, sampailah sapi sudah besar, sudah berbobot ratus kilo. Dia pikul terus. Dan di saat ini sapi sudah begitu besar, terpikir dia, sebesar ini sapi sudah bisa saya pikul, tentunya saya lebih kuat memikul mak saya yang sangat kecil. Kujuallah ini sapi sebagai modal makan, modal kebutuhan dalam perjalanan, biar ku gendong mak saya dari negeri Yaman sampai ke Makkah untuk haji. Dijualnya sapi ini. Setelah dijualnya, digendongnya lah maknya dari negeri Yaman sampai ke Makkah. Yaman ke Makkah ini bukan 5 kilo pak, 1000 kilo, lebih 1000 kilo. Bayangkan, sanggup ndak kita menggendong mak kita 1000 kilo? Uwais Al-Qarni digendongnya maknya dari negeri Yaman sampai ke Makkah. Sampai di Makkah, dibawanya maknya tawaf, dibawanya sa'i, tuntas semua ibadah dengan cara digendong. Setelah selesai semua ibadah, si mak menawarkan jasa, anakku, apalah doaku kepada Allah untuk dirimu. Kata Uwais Al-Qarni, mak, doakan saja mak diampuni semua dosa mak.
Kata si mak, untuk kau nak apa doanya? Kalau mak sudah dapat keampunan dari Allah, saya yakin saya juga akan mengikut mak. Tidak ada mengharap jasa, biarpun lewat doa. Begitulah tulusnya dia berbuat untuk maknya. Bayangkan. Jadi kalau sudah balik ke Yaman, suatu saat sakitlah ini Uwais Al-Qarni. Dikala beliau sakit, orang rame-rame berkunjung. Tidak pernah sepi berkunjung menengok beliau yang sakit. Orang sekampung bingung. Karena tidak biasa orang miskin dijenguk orang rame-rame kalau sakit. Jadi dikala Uwais Al-Qarni sakit, rame-rame orang terus. Para orang sekampung bingung. Kok bisa orang miskin dijenguk orang rame-rame? Rupanya yang menjenguk itu tidak orang. Malaikat diutus Allah menjenguknya. Malaikat ini sayang dengan dia. Berganti-ganti malaikat menjenguknya. Dikala meninggal Uwais Al-Qarni, yang mengurus jenazahnya bukan orang kampung, tapi utusan Allah dari langit. Turun malaikat mengurus jenazahnya, memandikan, mengkapani, sampai seluruh segalanya tuntas diurus oleh malaikat. Subhanallah. Inilah orang yang dirindukan oleh surga itu. Jadi makanya kita introspeksi. Kita bukan tak masuk surga ini, masuk surga juga ini. Jamaah Munawarin malah pula tak masuk surga. Masuk surga kita semua ini. Cuma masuk neraka dulu sebentar, apa boleh buat? Berdosa awak kan gitu. Tapi kalau bisa jangan ada yang masuk neraka lah. Masuk surga aja kita semuanya. Ekspres. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi bisakah kita menempatkan diri sebagai orang yang dirindukan oleh surga? Ini kaji kita ini, suhur ini. Bisakah kita menempatkan diri kita sebagai orang yang dirindukan surga? Siapapun di antara kita ingin masuk surga, tapi ada orang yang dirindukan surga. Jalan mendapatkan surga yang luar biasa ini, sampai dia dirindukan oleh surga, jadilah kita penyayang orang tua. Mudah-mudahan kita ini semua orang yang sayang pada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.